Haleluya. Selama-lamanya Tuhan Yesus, kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, Allah yang menyertai setiap langkah hidup kami, Allah yang berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, Allah yang berkata, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Kami bersyukur sebab kami punya Yesus. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Betul badai masih harus kami hadapi, ya Aba. Betul pergumulan ada di hadapan kami, tapi kami percaya hidup kami dipegang Tuhan, hidup kami disertai Tuhan, hidup kami ditolong dan dibela Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu pagi hari ini bukan suatu kebetulan kami boleh hadir dan bergabung bersama-sama dalam doa pagi bersama-sama dengan umatmu dari berbagai-bagai denominasi gereja, dari berbagai-bagai daerah. Dan kami percaya ada persekutuan di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Roh-Mu ya Allah yang melawat dan menjamah masing-masing kami, sehingga pagi hari ini kami yang sakit dijamah dan disembuhkan, kami yang berbeban berat diberikan kelegaan, kami yang susah dihiburkan, bahkan kami yang terikat dilepaskan. Sebab hadirat Allah, kuasa Allah ada di rumah kami masing-masing. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini, kami bersyukur kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Engkau Allah bersemayam, Engkau Allah bertahta atas puji-pujian kami umat-Mu. Ada terobosan hari ini kami lihat dalam hidup kami, kami imani. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita hidup, Yesus kita pembuat mujizat. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat dalam hidup saya. Katakan amin. Yes. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan saya sampaikan. Dan kita masih ada dalam pembahasan yang sama dalam kitab Kejadian. Kita akan selesaikan Kejadian pasal 24, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat 48. Kejadian pasal 24 ayat 28 sampai dengan ayat 48. Kemarin kita sudah belajar Kejadian 24 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-27 ya. Bagaimana hamba Abraham mendapatkan sumpah dari Abraham untuk mencarikan pasangan hidup di kampung Abraham untuk anaknya Ishak. Dan dalam perjalanannya, saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana kesetiaan hambanya Abraham ini. Dan kemarin kita belajar bagaimana kehidupan seorang hamba yang terikat oleh tuannya, seorang hamba yang mau taat, yang mau jalani hidupnya dengan ketulusan, dengan kejujuran. Dan hari ini kita masuk dalam bahasan yang baru, Kejadian pasal 24 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-48. Bagaimana hambanya Abraham ini sudah bertemu dengan Ribka, calon daripada Ishak ya. Haleluya. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Jadi suatu kali tadi ya sudah dikasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah sampai di mana
hambanya Abraham sudah bertemu dengan apa yang dia doakan. Jadi hambanya Abraham ini berdoa, Tuhan, pertemukanlah hambamu ini dengan pasangan hidup daripada anak hambamu, iya kan, Abraham. Sehingga akhirnya dipertemukanlah dengan Ribka sesuai dengan tanda yang diminta oleh hamba Abraham ini. Dan apa yang terjadi, sudah dikasih dalam Tuhan, setelah hamba dari Abraham ini bertemu dengan Ribka, maka Alkitab mencatat berlarilah gadis itu menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Menceritakan, ya, kita lihat dulu selanjutnya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi, tempat di mana Ribka mengambil air. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka dari apa yang diceritakan Ribka tadi ketika Ribka lari dari sumur, ceritakan kepada orang-orang yang ada di rumahnya, maka Laban saudaranya menghampiri hamba Abraham ini di sumur. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan bagimu rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta itu, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ayat 33. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, jadi ketika hamba Abraham ini, Eliezer ini masuk bertemu dengan keluarga, ada Laban, ada Ribka, ya kan, di sana, dan akan disediakan makanan. Apa yang dikatakan di sana? Ketika dihidangkan makanan di depannya, maka berkatalah hamba Abraham itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Lihat, sudah dikasih dalam Tuhan. Kemarin kita udah belajar tentang kehidupan seorang hamba, bagaimana hamba harus menjalani tugas dari apa yang diberikan kepada tuannya. Hamba Abraham ini belum menyelesaikan tugasnya ketika dia belum menyampaikan apa yang menjadi isi hati tuannya, isi hati Abraham. Sekalipun di hadapannya dia siap makan, dia siap minum, tapi dia menceritakan dulu. Nah, kita lanjut lagi saudara ya. Ayat 35, ayat 34. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Ayat 35. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas, perak, budak laki-laki, perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikuti aku, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya yang menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Ayat 41. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri dekat mata air ini, kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah dari untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku,
Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, Tuhan, tolong berikan aku minum. Ayat 46. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Ayat 47. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapa engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Ayat 48, ayat terakhir. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Saudara dikasih dalam Tuhan, begitu panjang 20 ayat. Jadi ada satu hal yang saya tangkap, dan ini yang saya mau bagikan. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita pagi hari ini. Kisah ini dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-48. Kita lihat dulu di ayat 28, satu ayat saja ya. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu kemana? Ke rumah ibunya. Jadi apa yang dialami oleh si Ribka ini ketika bertemu dengan hambanya Abraham, dia ceritakan kepada siapa? Kepada keluarganya. Setelah itu apa yang terjadi? Saudaranya yang ada di rumahnya yang mendengar ceritanya itu keluar. Laban keluar menghampiri hamba orang Abraham ini. Dan ini saya kasih garis besarnya dulu saudara ya. Dan hamba Abraham ini, maksud saya Laban yang sudah bertemu dengan hamba Abraham ini kembali mengajak hamba Abraham ini untuk masuk ke rumahnya. Dan apa yang terjadi ketika hamba Abraham ini masuk ke rumahnya? Dia kembali bercerita tentang apa yang dia alami, tentang apa yang menjadi tugasnya dia, dan tentang apa yang terjadi. Ada 3 orang di sana saudara. Yang pertama Ribka, yang kedua hamba Abraham, dan yang ketiga Laban. Dan tiga-tiganya ini berkumpul dalam satu tempat di mana hamba Abraham ini bercerita. Dan yang saya mau sampaikan adalah tentang kesaksian. Bersaksi adalah gaya hidup orang percaya. Ribka yang ketemu dengan hamba Abraham, dia langsung bercerita. Ingat, kesaksian adalah pengalaman kita yang kita ceritakan pada orang lain, sehingga akhirnya orang lain yang mendengarnya juga dikuatkan. Bagaimana Ribka bersaksi ketika di rumahnya? Maka berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Lihat saudara, dia bercerita, dia bersaksi bagaimana dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan, si hamba Abraham ini. Setelah itu dampaknya apa? Laban keluar. Kenapa Laban keluar? Karena mendengar kesaksian, mendengar cerita daripada saudarinya Ribka. Dia keluar. Setelah itu bertemu dengan hamba Abraham, mereka mau semua masuk ke rumah Laban, ke rumah Ribka. Dan apa yang terjadi? Hamba Abraham ini bercerita lagi. Apa yang dia ceritakan? Yang dia ceritakan itu yang kemarin kita bahas saudara. Semua detail diceritakannya. Jadi pengalaman hamba Abraham ini kembali diceritakan. Nah, ini yang saya mau sampaikan hari ini. Bersaksi, kesaksian adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah enggan untuk bersaksi sambil berkata, ya saya kan punya masalah, masa saya harus menolong orang lain dengan kesaksian? Ya udahlah, saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita punya masalah dan setiap kita punya pergumulan. Yes. Tapi bukan berarti itu tidak menjadi halangan untuk kita bisa bersaksi buat orang lain. Mungkin saudara bilang, tapi masalah saya belum selesai pendeta. Loh, kalau saudara masih kuat sampai hari ini menghadapi rumah tangga saudara, saudara masih kuat bertahan dan masih bisa hidup sekalipun ekonomi saudara sedang digoncang, bukankah itu menjadi kesaksian buat orang-orang yang mengalami hal yang sama?
Halo? Ada banyak orang tidak lagi mau bersaksi karena berpikir saya masih punya masalah dalam hidup saya, pendeta. Apa yang saya mau saksikan, orang saya belum melihat jalan keluar. Bukan berarti engkau menunggu jalan keluar lalu engkau tidak bersaksi. Justru dalam perjalanan itulah kita bersaksi, karena terkadang ada orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami masalah yang sama dengan apa yang kita alami. Dengan kita bersaksi, orang tersebut mendengarnya dan dikuatkan, dan kita pun yang mengalami juga turut dikuatkan karena melihat orang diberkati dengan apa yang menjadi kesaksian kita. Dan saya mau ingatkan, bukan suatu kebetulan engkau mengalami pergumulan yang mungkin sama dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ayo, ini saatnya engkau bersaksi. Ini saatnya engkau menceritakan bagaimana Tuhan kuatkan hidupmu dalam engkau menggumuli pergumulanmu hari-hari ini. Bercerita, bersaksi itu bercerita tentang apa yang saya alami dan bagaimana Tuhan memberikan saya kekuatan dalam pengalaman saya. Itu bersaksi. Saya teringat kisah bagaimana perempuan yang ada di sumur yang bertemu dengan Yesus. Perempuan Samaria bersaksi. Dia menyampaikan apa yang dia alami bersama dengan Yesus. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayat 42. Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus. Banyak orang dari Samaria itu percaya kepada Yesus karena apa? Bukan karena berjumpa dengan Yesus. Karena apa? Alkitab katakan karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ada banyak orang di kota Samaria percaya kepada Yesus bukan karena berjumpa dengan Yesus. Yang berjumpa dengan Yesus hanya perempuan Samaria. Tapi perempuan Samaria ini ketika berjumpa dengan Yesus, dia buru-buru lari. Setelah dia bercerita dengan Yesus, dia buru-buru lari ke kota. Dan dia ceritakan apa yang dia alami dan apa yang terjadi. Banyak orang percaya karena perkataan perempuan itu. Haleluya. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Tahukah saudara, kesaksian saudara dan saya bisa menyelamatkan jiwa. Itu sebabnya kenapa iblis mengatup mulut-mulut orang percaya agar tidak bersaksi, agar tidak banyak jiwa dimenangkan. Simple. Itu sebabnya bersaksilah, bersaksilah, bersaksilah. Kisah Para Rasul 4 ayat, saya baca dulu selanjutnya ya. Dari Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai dengan 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, karena apa mereka datang kepada Yesus? Karena perkataan orang yang bersaksi. Akhirnya mereka dari kota itu keluar untuk mencari Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya karena perkataannya. Dimulai dari 1 orang yang bersaksi, banyak jiwa diselamatkan. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dari mana orang-orang ini diselamatkan? Dari mana orang-orang ini bisa datang kepada Yesus, dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus? Dari 1 orang yang pertama-tama ditegur oleh Tuhan Yesus karena memiliki suami yang banyak. Perempuan ini punya masalah. Perempuan ini punya pergumulan. Tapi bukan berarti perempuan ini langsung bilang, aduh saya punya masalah, saya punya pergumulan, udah biar masalah saya diselesaikan, pergumulan saya selesaikan, masalah orang lainnya udah urus sendiri-sendirilah. No. Dia pergi bercerita tentang apa yang dia alami. Dan saya percaya ada banyak dari kita udah banyak
punya pengalaman bersama dengan Tuhan, tapi sudahkah kita bercerita kepada orang lain? Di luar sana ada banyak orang yang kelihatannya bahagia, tapi mereka butuh Tuhan, mereka perlu juru selamat. Ayo dong ceritakan, ayo dong bersaksi. Dan saat ini adalah zaman-zaman saat ini adalah zaman-zaman yang semakin canggih. Engkau bisa pakai handphonemu, engkau bisa pakai gadgetmu untuk bersaksi. Bagaimana Tuhan tolongmu? Bagaimana Tuhan selamatkan hidupmu? Bersaksi. Jadikan bersaksi sebagai gaya hidup kita. Jangan malu untuk bersaksi, saudara. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 20. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 20. Rasul Paulus bilang begini, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata, Petrus berkata, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Tidak mungkin untuk kami menutup mulut kami untuk tidak berkata-kata. Jadi apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, perkatakan, bersaksi. Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27, Tuhan Yesus bilang begini, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bahkan di ayat selanjutnya ayat 27 Tuhan Yesus bilang, tetapi kamu juga harus bersaksi. Sama-sama bilang sama saya harus bersaksi. Ketik di kolom komentar, sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus bersaksi. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang di luar sana menyantikan kesaksian kita, sedangkan kita hanya mengatupkan lidah kita, bibir kita untuk tidak berkata apa-apa. Padahal begitu banyak apa yang kita sudah alami bersama dengan Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadikan kesaksian itu sebagai gaya hidup. Jangan cuma ngomong ada di dalam perkumpulan terus ngomongin orang, ngomongin kelemahan orang, ngomongin kekurangan orang. Ayo bersaksi dong. Di luar sana kita nggak pernah tahu, mungkin teman kita, mungkin keluarga kita, mungkin kerabat yang selama ini kita bertemu, hari-hari ini sedang down, hari-hari ini sedang drop, hari-hari sedang lemah. Kita nggak pernah tahu. Dan kita punya kesaksian bagaimana Tuhan menguatkan kita pada saat kita punya masalah, tapi kita tidak ceritakan. Sudah dikasih dalam Tuhan, ayo bersaksi. Bersaksi tidak menjadikan kita miskin. Bersaksi tidak menjadikan kita susah. Bersaksi tidak menjadikan kita terhina kok. Bersaksi justru kita mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya pelajari ada beberapa hal. Siapa yang harus bersaksi? Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ada banyak orang bilang, oh bersaksi bukan urusan saya, bersaksi itu di gereja. Oh bersaksi itu kalau ketemu dengan orang-orang Kristen aja. Oh bersaksi itu tugasnya pendeta. Oh bersaksi itu tugasnya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Oh saya sih gak perlu bersaksi, saya cuma jalan hidup aja. No. Saya pelajari siapa yang harus bersaksi. Yang pertama, orang yang harus bersaksi adalah orang yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan. Orang yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan adalah orang yang harus bersaksi. Kenapa? Karena dengan bersaksi dia menceritakan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan sedang pakai hidupnya untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan orang tersebut. Pastikan setiap kita mengerti dengan kita bersaksi, kita dipakai oleh Tuhan. Berarti ketika kita mengatupkan mulut kita, kita sedang tidak memuliakan Tuhan. Kita sedang tidak dipakai oleh Tuhan. Kesaksian membawa jiwa, saudara. Lihat bagaimana perempuan Samaria akhirnya mendatangkan jiwa-jiwa hanya oleh karena kesaksian.
Dia tidak ngajakin debat ayat, saudara dikasih dalam Tuhan. Dia tidak ngajakin debat siapa Yesus. No, dia hanya bersaksi bagaimana dia berjumpa dengan satu pribadi ini. Dia sampaikan aja. Memang dalam kita kesaksian ada yang terima, ada yang tidak terima. It's okay. Itu bukan urusan kita. Tugas kita bersaksi, ceritakan apa yang saya sudah pernah alami bersama dengan Tuhan. Ada yang terima, ada yang nggak terima, ada yang positif, ada yang negatif menanggapinya. Itu bukan urusan kita. Bagian saya adalah saya bersaksi, bersaksi, dan bersaksi. Karena dengan bersaksi bukan sayanya yang ditonjolkan, dengan bersaksi Yesus yang ditonjolkan, Yesus yang dimuliakan. Jadi saya pelajari yang pertama, siapa yang harus bersaksi? Yang pertama, orang yang harus bersaksi adalah orang yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya mau dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka kita harus bersaksi. Mulai hari ini, dimanapun saudara berada, kemanapun kau melangkah hari ini, bersaksi. Ketemu dengan siapapun bersaksi. Kita cuma menceritakan kok pengalaman hidup kita. Orang itu mau tutup telinga, ya gak apa-apa. Orang itu mau buka telinga dan mendengar, tapi dia mengacuhkan, ya gak apa-apa juga. Yang penting saya sudah menceritakan bagaimana Tuhan pulihkan saya, bagaimana saya di tengah-tengah masalah yang saya hadapi, saya tetap kuat. Ada banyak orang di luar sana mencari bagaimana anak-anak Tuhan bisa kuat menghadapi masalah. Tapi kita hanya menutup mulut kita dan tidak mau bersaksi, padahal Tuhan mau pakai hidup kita. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai oleh Tuhan. Di akhir zaman ini, setiap kita harus dipakai oleh Tuhan. Minimal kita bersaksi dengan apa yang sudah kita alami. Bahkan kalau hari-hari ini kita sedang digoncang dengan masalah, tapi kita tetap kuat. Kita digoncang dengan masalah, tapi kita tetap merasakan damai. Bersaksi. Karena ada orang di luar sana yang udah mengalami masalah tapi udah gak kuat, saudara. Ada orang yang di luar sana udah mengalami masalah, udah hampir-hampir bunuh diri. Kita ada di sekeliling mereka. Ayo saksikan bagaimana Tuhan kuatkan kita dan bagikan Tuhanmu dalam hidup mereka. Yang kedua, siapa yang harus bersaksi? Yang pertama yang harus bersaksi adalah orang yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang bersaksi adalah orang yang menyadari bahwa ada kuasa dalam kesaksian. Kita bersaksi, kita bercerita itu luar biasa kuasanya, saudara. Bukan cuma sekedar bercerita, no. Ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, kita menceritakan kasih Tuhan, disitulah kuasa Allah dinyatakan. Itu sebabnya ada kuasa dalam kesaksian. Coba saudara lihat Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini, dan mereka, siapa mereka? Orang-orang yang bersaksi. Mereka anak-anak Tuhan akan mengalahkan dia. Siapa dia? Naga besar itu, ular tua itu, si iblis dikalahkan. Oleh apa? Oleh darah anak domba yang pertama. Dan oleh apa? Oleh kesaksian mereka. Ternyata ini sebabnya kenapa iblis gak mau, setan gak mau anak-anak Tuhan bersaksi. Karena di balik kesaksian ada banyak jiwa yang diselamatkan. Di balik kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Di balik kesaksian iblis dikalahkan. Itu sebabnya orang dibuatnya malas untuk bersaksi. Dikatupnya mulut kita. Hati-hati. Ketika kita tidak bersaksi, maka kita tidak memuliakan Tuhan. Karena iblis tahu kesaksian itu mengalahkan dirinya. Ya, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita tahu bahwa kesaksian membuat iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan oleh apa? Darah anak domba yang pertama, yang kedua oleh apa? Kesaksian saudara dan saya. Ya, jadi kalau kau mau menang dalam hidupmu melawan iblis, bersaksi.
Jadi yang kedua saya pelajari, siapa yang harus bersaksi? Orang yang harus bersaksi adalah orang yang menyadari bahwa ada kuasa dalam kesaksian. Dan hari ini kita udah tahu ya, kita udah sepakat, kita sama-sama mengerti firman Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 11, ada kuasa dalam kesaksian saudara. Ada kuasa untuk mengalahkan setan-setan tatkala kita bersaksi. Kenapa kok bisa iblis dikalahkan melalui kesaksian kita? Karena kita membongkar cara kerja iblis. Iblis mau orang ketika mengalami pergumulan semakin hari semakin down, semakin hari semakin terpuruk. Tapi ketika ada anak-anak Tuhan yang bersaksi, orang-orang tersebut yang lemah dikuatkan. Ini rahasianya. Jadi jangan sampai mulut kita dikatupkan agar kita tidak bersaksi. Siapa? Selalu saya bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan malu, jangan takut untuk bersaksi. Engkau tidak mengkristenkan orang dengan bersaksi. Engkau hanya menceritakan apa yang kau pernah alami bersama dengan Tuhan. Engkau ceritakan. Karena kesaksian itu adalah menceritakan apa yang kita alami. Ceritakan. Memang pada akhirnya dampaknya ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang terima, kita bersaksi, ada yang gak terima. Ada yang menutup telinga, ada yang membuka telinga. Itu bukan urusan kita. Roh Kudus nanti yang berkarya. Bagian kita, open your mouth. Buka mulutmu, berbicaralah, bersaksilah. Jadi siapa yang harus bersaksi? Yang pertama, orang yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan. Dan yang kedua, orang yang menyadari bahwa ada kuasa dalam kesaksian. Karena dalam kesaksian iblis dikalahkan. Ya, yang ketiga, siapa yang harus bersaksi? Yang harus bersaksi adalah orang yang mengerti bahwa hidupnya bukan milik dia lagi. Kemarin kita udah belajar tentang hamba. Orang yang tidak lagi memiliki keakuan. Hidupku milik Kristus, bukan milik aku lagi. Berarti dalam hidupku aku harus mempermuliakan Tuhan Yesus. Dalam hidupku aku harus apa? Mempermuliakan Tuhan Yesus. Ya, sehingga akhirnya kita mengerti, sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16, Tuhan Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku. Tuhan Yesus bilang, akulah yang memilih kamu. Kenapa Tuhan Yesus pilih saya? Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan hasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Jadi yang Tuhan Yesus kehendaki ketika dia memilih kita, dia mengutus kita untuk hasilkan buah, untuk hasilkan buah pertobatan, untuk hasilkan jiwa-jiwa. Dengan cara apa? Bersaksi, menceritakan apa yang sudah kau alami bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi orang yang harus bersaksi yang ketiga adalah orang yang mengerti bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan Yesus. Kalau hidup kita milik Tuhan Yesus, jangan lagi mementingkan ego kita dong. Kalau hidup kita milik Tuhan Yesus, ayo bersaksi dong, mempermuliakan nama Tuhan Yesus dong. Kalau hidup kita milik Tuhan Yesus, ayo ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dong. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Ya, ingat, yang pertama siapa yang harus bersaksi? Yang harus bersaksi adalah orang yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan. Kita sepakat hari ini bahwa kita hidup, kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Dengan cara apa hidup kita dipakai oleh Tuhan? Bersaksi. Ceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan kasih Tuhan. Yang kedua, siapa yang harus bersaksi? Orang yang menyadari bahwa ada kuasa dalam kesaksian. Ketika engkau bersaksi, engkau sedang mengalahkan iblis. Itu sebabnya kenapa iblis mengatuk mulut orang-orang percaya agar tidak bersaksi. Supaya apa? Supaya pekerjaannya tidak dibongkar. Yang ketiga, kenapa kita harus bersaksi? Siapa orang yang harus bersaksi maksud saya? Orang yang mengerti bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Hidup kita milik Kristus. Kita adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Itu sebabnya biarlah melalui hidup kita, kita mempermuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Bersaksi.
menceritakan kebaikan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, siapa yang harus bersaksi? Orang yang harus bersaksi adalah orang yang sudah mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, sudah pernah dan bahkan sering menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu pastikan ceritakan. Saudara, simpelnya begini, engkau pakai suatu produk yang kau pikir produk itu bagus. Ketika ada orang bercerita tentang produk itu, engkau akan mengungkit produk itu secara jor-joran gitu. Wah, menggebu-gebu. Oh iya benar, produk ini bagus. Oh iya benar, sampo ini bagus, saya udah pakai. Oh iya benar, sabun ini bagus. Oh iya benar, mobil ini bagus, saya udah pernah menggunakannya. Oh iya. Kalau kita sudah pernah dan gampang sekali mempromosikan barang-barang yang kita pakai, yang kita tahu itu baik, itu bagus buat kita, kenapa kita nggak pernah mempromosikan Tuhan Yesus buat orang yang hari-hari ini memerlukan juru selamat? Bukankah kita sudah ngalami? Bukankah kita sudah pernah berjumpa dengan pribadinya melalui kebaikan-kebaikan yang sering kali kita terima? Ayo dong, ceritakan dong tentang pribadi Yesus. Ceritakan dong bagaimana engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ceritakan bagaimana ketika engkau mengalami masalah dalam titik terendahmu, Tuhan angkat hidupmu, Tuhan selamatkan hidupmu, bagaimana engkau berjuang dan Tuhan tolong hidupmu. Sesimpel itu, ceritakan. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Orang yang bersaksi yang pertama adalah orang yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan. Orang yang bersaksi yang kedua adalah orang yang menyadari bahwa ada kuasa dalam kesaksian. Orang yang harus bersaksi yang ketiga adalah orang yang mengerti bahwa hidupnya bukan lagi dirinya sendiri. Orang yang harus bersaksi adalah orang yang sudah mengalami pada akhirnya dan menikmati berkat baikan Tuhan. Ayo bersaksi. Dimanapun saudara berada, siapapun saudara, apapun latar belakang pekerjaanmu, di tempat engkau bekerja, di tempat engkau berkarya, kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita nggak pernah tahu. Mungkin orang itu sedang butuh Tuhan, yang mungkin orang itu sedang mengalami kehancuran hati, yang mungkin orang itu sedang dikecewakan. Kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menguatkan mereka. Ayo bersaksi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu hidup kami milik Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu hidup kami dipegang oleh Tuhan. Dan hari ini kami belajar dari firman bahwa dimanapun kami berada, kami harus bercerita tentang apa yang kami alami dan kami temukan dalam pribadi Yesus. Dimanapun kami tempatkan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami terus bersaksi, karena kami tahu ada kuasa dalam kesaksian untuk merebut jiwa-jiwa yang terikat. Ada kuasa dalam kesaksian untuk merebut jiwa-jiwa yang terbelenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu hidup kami dipakai oleh Tuhan. Kami rindu hidup kami diperlengkapi oleh Tuhan untuk selalu menceritakan bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kami, Allah yang baik. Pakai hidup kami ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, mereka memberi diri, mereka menyadari bahwa mereka harus bersaksi. Biarlah kami terus diberikan kekuatan untuk membuka mulut kami bagi dunia, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan, menceritakan pengalaman-pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan berkarya, Roh Kudus akan mengikuti, Roh Kudus akan bekerja dalam hati setiap orang yang olehnya Kau percayakan untuk kami saksikan kebaikan Tuhan. Hari ini hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu. Betul kami punya masalah masing-masing, kami punya pergumulan masing-masing, tapi kalau sampai hari ini kami kuat, kami mau bersaksi buat orang lain bagaimana tetap kuat di tengah masalah. Ada banyak orang-orang di luar sana yang kami tahu mungkin saat-saat ini sedang depresi, lari ke minuman keras, lari ke judi, lari ke seks bebas oleh karena mereka depresi menghadapi masalah mereka. Tapi hari ini kami mau bersaksi ya Tuhan, kami mau membongkar kerajaan iblis, kami mau membongkar cara kerja si setan yang akhirnya membuat banyak orang lemah, depresi dan tidak mengalami kekuatan dari Tuhan. Kami mau bersaksi dan kami mau buka suara kami. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa, mampukan setiap kami untuk membuka mulut kami, membuka perkataan kami untuk menceritakan kebaikan Tuhan, sehingga banyak-banyak jiwa dipulihkan,
di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba selesai menyampaikan firman-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus yang terus mengingatkan kami bahwa kami harus bersaksi, kami harus menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan setiap pergumulan umat-Mu satu persatu di dalam tangan Tuhan. Baik mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, Allah pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul dalam kesehatan mereka, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bergumul dalam utang piutang mereka, untuk mereka lunaskan ekonomi mereka, usaha dagang mereka, Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang membuka jalan-jalan yang tertutup bagi mereka. Sungguh mereka bercerita akan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa juga menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah kiranya kehidupan setiap anak-anak Tuhan untuk tetap terus memiliki hati yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala untuk menceritakan, bersaksi akan kebaikan Tuhan. Hamba berdoa juga ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang hari-hari ini merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan yang membukakan buah kandungan bagi mereka, Tuhan yang membukakan di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka dipercayakan Tuhan mengalami kuasa untuk menghadirkan berkat-berkat Tuhan dalam rumah tangga mereka. Hamba menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini bergumul untuk mencari pasangan hidup. Ada orang-orang muda yang mencari pasangan hidup, biar Tuhan yang bukakan jalan, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Bahkan ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anaknya agar mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada rumah tangga yang rindu mengadakan rekonsiliasi, hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om dengan tante, dengan ponakan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan setiap mereka yang memiliki kerinduan untuk mendapati mengalami rekonsiliasi dalam keluarga mereka. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Bapa, pada akhirnya kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang kami gumuli sampai saat ini, yang mungkin belum mengenal Yesus. Dan biarlah kami boleh bersaksi dengan mereka. Betul, kami bersaksi, tapi kami juga harus berdoa bagi mereka. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang menjamah hidup mereka. Mereka orang-orang yang kami kasih. Mungkin mereka orang tua kami, mungkin mereka anak-anak kami, mertua menantu kami, mungkin mereka adalah om tante kami, keponakan kami, mungkin mereka adalah oma opa kami, cucu-cucu kami, mungkin mereka ada teman-teman kerja kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas mereka. Biarlah mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kami mengangkat tangan kami. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Bapa, dalam nama Yesus kami doa sehingga kota kami aman dari mara bahaya. Kota kami dijauhkan dari sakit penyakit, sampar yang busuk. Di dalam nama Yesus, kota kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dijauhkan daripada niat rancangan orang jahat. Dijauhkan daripada segala sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Bahkan kota kami diberkati, hasil-hasil bumi kota kami diberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kota kami. Kami berdoa juga teringat akan bangsa kami. Kami ucapkan berkat, bangsa kami diberkati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, setiap pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami berdoa juga buat Panglima TNI, Kapolri. Kami berdoa buat TNI Polri. Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang memimpin dan mengambil keputusan atas bangsa kami, diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan, hikmat, kebijaksanaan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan buat bangsa kami, agar bangsa kami
hidup dalam terobosan-terobosan yang Tuhan sediakan. Kami berdoa dan bangsa kami aman dari rancangan-rancangan orang jahat. Dan kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap niat rancangan orang jahat, setiap roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan, bahkan segala sesuatu yang mencoba memecah belah bangsa kami, siapapun dan apapun mereka, di dalam nama Yesus disingkapkan, dan di dalam nama Yesus tidak berlaku dan tidak berkuasa atas bangsa kami. Tuhan, tolong bangsa kami. Kalau ada berita-berita yang hari-hari ini menakutkan ya Tuhan, tentang penyakit hepatitis yang mematikan, Tuhan kami berdoa mematahkan kuasanya dalam nama Yesus. Perlindungan malaikat Tuhan, perlindungan kuasa darah anak domba Allah menjaga, melindungi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami tahu orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi akan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada pagar perlindungan Tuhan yang memagari setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga tergenapi firman-Mu, 1000 boleh rebah di sisi kiri kami, 10.000 di sebelah kanan kami, itu tidak akan menimpa kami dan keluarga kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan memberkati setiap mereka, para dokter, para suster. Tuhan tolong setiap mereka diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hati dan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kuasa Tuhan. Kami mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Bahkan sebentar malam kami akan bersatu dalam breakthrough prayer jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan tolong setiap kami, sehingga kami bersatu hati kembali, bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan kami ucapkan berkat hal-hal dahsyat terjadi atas kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hidup. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bersaksi, bersaksi, bersaksi. Apa itu bersaksi? Ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ceritakan apa yang kita pernah alami atau yang sedang kita alami, bagaimana Tuhan kuatkan kita di tengah-tengah masalah. Ceritakan, ceritakan, dan ceritakan. Ya, kita kembali ketemu nanti malam melalui platform yang sama, di Facebook, di Zoom, dan di Instagram. Pastikan setiap kita bergabung dalam Breakthrough and Fasting Prayer jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 11 waktu Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.